Gimana? Anaknya masih sekolah sekolah daring? Masih. Masih? Iya. Pusing nggak? Pusing banget. Heeh. Ya dari kuotanya juga, terus pembelajaran anaknya juga nggak jelas, kitanya anak juga banyak nggak ngerti gitu. Ya kalau sekolah kan anak-anak lebih cepat paham, materinya juga bisa gampang dipelajarin, nggak kayak sekarang gitu. Kalau di rumah gimana? Kebanyakan main. Tuh kalau nggak orang tuanya ngomel nggak bakalan. Namanya siapa? Saya Tina. Tina? Ya, Masih ada anak sekolah? masih Kelas berapa? kelas 4 sama kelas 1. Gimana sih selama 1 tahun? Iya, capek banget. Maksudnya, ya nggak bisa jadi, apa ya, kerjaan jadi nggak kepegang juga. Sehari berapa kuota habis buat anak sekolah? Ngisi, kadang 10 giga juga cuma nggak sampai sebulan. Yang lagi ngapain? Main. Lagi main? Iya. Nggak sekolah? Udah. Udah sekolah? Daring ya? Iya. Namanya siapa? Malika. Malika. Malika kelas berapa? Kelas 6 SD. 6 SD. Iya. Kamu? Zahra. Zahra. Zahra kelas berapa? 8. 8. Oke. Udah 1 tahun sekolah di rumah, ya kan? Iya. Gimana perasaannya? Bosen. Bosen? Iya. Pengennya? Pengennya sekolah. Sekolah. Di rumah suka ribut gak sama ibu? Kadang-kadang. Gara-gara daring? Iya. Oke. Kalau siapa? Kamu? Soalnya nggak bisa ketemu sama teman-teman kan biasanya kalau di sekolah tuh main gitu Iya. kan. Terus? Terus di rumah juga sering banget ribut sama mama. Sering ribut sama mama ya? Iya. Apalagi kalau kuotanya habis. Iya. Oke. Pengennya berdua apa sih? Sekolah offline. Sekolah offline ya. Jadi sekolah tatap muka. Iya. Kamu? Anissa. Anissa kelas? 5. Kelas 5. Nah, sekolahnya daring ya? Ya. Bosen nggak sekolah daring? Bosen. Bosen. Pengennya Sekolah. tatap muka? Iya. Iya. Udah kamu namanya siapa? Kirana. Kirana. Kirana sekolah kelas berapa? SMP. SMP kelas 1. kelas 1. Nah, Kirana kan sekolah kelas 1 nih, daring ya belajar. Bosen nggak sekolah di rumah? Bosen. Bosen. Pengennya sekolahnya gimana? Tatap muka. Pengen tatap muka. Ya, oke ya. Tapi tetap jaga jarak, pakai masker. Kalau main jangan lupa pakai masker ya. Biar terhindar wabah virus COVID-19 ya. Selamat siang, kami dari tim Sorot hari ini sudah berada di Dinas Pendidikan Kota Bogor, di mana pendidikan di Kota Bogor masih dihentikan dikarenakan lonjakan wabah virus COVID-19 yang semakin meningkat di akhir-akhir belakangan. Banyaknya keluhan warga masyarakat karena COVID-19 sehingga anak-anak sekolah harus dan wajib sekolah jarak jauh atau daring. Untuk permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah atau di masyarakat perihal keluhan warga masyarakat akibat sekolah daring, kita akan wawancara dengan Bapak Kadis Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hanafi. Ikuti saya selanjutnya. Kali ini kita sudah bersama Bapak Kadis Pendidikan Kota Bogor, yaitu Bapak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kadis, kita lihat COVID-19 ini belum selesai di Kota Bogor. Ya. Bahkan sudah hampir 1 tahun lebih ya. Setahun setengah. Pendidikan di Kota Bogor sedikit dihentikan karena lonjakan wabah virus COVID-19 yang terus meningkat beberapa akhir ke belakang. Ya. Menurut Pak Kadis, untuk anak-anak sekolah ini, generasi masa depan kita, kalau selalu sekolah daring terus, ini seperti apa nanti ke depannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bang Fahri yang sudah menyempatkan waktu di Disdik, walaupun di aula nih tempatnya. Ya, di aula. Intinya begini, bahwa kondisi pandemi ini yang menjadi masalah yang sangat berarti bagi kita, khususnya di Bogor, di Indonesia, bahkan mendunia. Ya. Bahwa virus ini yang secara medis sangat masif lah berkaitan itu, perpindahannya lah, sehingga orang dengan mudah terpapar dan sebagainya. Sehingga memerintahkan, bukan menganjurkan lagi, memerintahkan 3M. Harus mencuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, bahkan ditambah lagi kan, menunjukkan bahwa sangat bahaya ini.
Dan ini sudah sangat mengganggu kegiatan aktivitas individu maupun kelompok masyarakat, sehingga berpengaruh kemana-mana. Ketika tindakan operasionalnya harus membatasi. Ketika dibatasi kegiatan itu, maka akan berpengaruh juga sama ekonomi terbatasi juga yang kita rasakan hari ini. Nah, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi tingkat terpaparnya antara manusia gitu dengan berbagai macam cara. Sudah melakukan semua yang diperlukan, bahwa warga masyarakat itu harus mengikuti new normal lah, mengikuti kehidupan baru, mengikuti kebiasaan baru. Walaupun aktivitas secara individu dan kelompoknya harus beraktivitas sampai sekarang. Nah, khusus di dunia pendidikan ini sangat terasa sekali. Karena apa? Pemerintah sudah mencontohkan semua kegiatan kelompok, baik yang sifatnya aktivitas kegiatan masyarakat yang lain. Tetapi pemerintah sampai saat ini untuk kegiatan pendidikan masih dibatasi. Sehingga keluarlah kebijakan SKB 4 Menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Ingat kita beberapa waktu yang lalu SKB 4 Menteri itu sebelum SKB dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan belajar mengajar itu melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian beberapa saat kemudian dikeluarkanlah SKB 4 Menteri. Karena kita sudah bisa mengklasifikasi COVID ini, ada warna merah, ada warna kuning, oranye, dan sebagainya. Dikeluarkan SKB 4 Menteri pertama, bahwa yang zona hijau maka bisa dilakukan tatap muka. Pertanyaannya, bisa dilaksanakan secara utuh apa tidak oleh masyarakat Indonesia secara umum, khususnya Kota Bogor? Ternyata tidak bisa. Kemudian keluar lagi kebijakan itu, bagi yang wilayahnya orange bisa dilakukan tatap muka. Pertanyaan lagi sederhana, bisa nggak dilaksanakan itu? Ternyata tidak bisa dilaksanakan. Masalah itu sudah menjadi sebab akibat. Secara individu trauma masyarakat luar biasa, sehingga berpengaruh juga, ada berbagai macam persepsi berpengaruh kepada individu. Ada orang tua yang setuju untuk melakukan anaknya sekolah, ada juga yang tidak setuju. Itu sampai saat ini. Nah, kemudian ada lagi kebijakan SKB 4 Menteri itu direvisi karena pemerintah tuh melakukan upaya dari semenjak adanya COVID ini, melakukan bantuan, pengadaan kesehatan, dan sebagainya, bahkan pemulihan ekonomi, bahkan mencari solusi untuk memvaksin yang kita alami saat ini. Sehingga keluarga SKB 4 Menteri itu mengatakan bahwa bulan Juli ketika sudah divaksin, vaksin selesai, terutama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Waktu itu kan waktu awal-awalnya ada vaksin, aparat pemerintah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dan lansia. Kalau itu sudah dilakukan, maka bisa dilakukan PTM terbatas. PTM terbatas itu berapa? 50%. 5%. Kemudian kurikulumnya berapa jam proses belajar mengajar? Hanya 3 jam. 3 jam. Kemudian berapa hari? Setiap hari. Ternyata dalam perjalanan kondisi pandemi ini makin lama makin tidak baik. Makin menegangkan dan sebagainya, sehingga keluar kebijakan ada PPKM darurat yang sekarang sudah diistilahkan level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, pada waktu perjalanan itu Pak Presiden pun mengeluarkan pernyataan bahwa PTM bisa dilakukan 25% di Indonesia. Iya, 25%. Tidak 50% lagi kan. Kemudian hanya dilakukan 2 jam saja. 2 jam saja. Kemudian tidak setiap hari, seminggu 2 kali. Artinya pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden itu
belum mengganti regulasi yang terdahulu, Iya. yang sebelumnya kan gitu. Sampai saat ini. Nah, dalam perjalanan itu juga Pak Wali khususnya Kota Bogor, Satgas Covid rapat sama Muspida dan sebagainya mengatakan bahwa proses pembelajaran tatap muka dihentikan Di Kota Bogor. ya. Tindakan operasional di Kota Bogor waktu menerjemahkan SKB 4 Menteri itu kita sudah melakukan sosialisasi, kita melakukan verifikasi ke setiap sekolah, SD maupun SMP, SD swasta negeri, SMP swasta dan negeri. Kemudian kita SMP 37 kita verifikasi, kita ke lapangan. Pada intinya rekan-rekan saya di sekolah itu sudah mempersiapkan itu. Karena apa? Bos yang diterima oleh mereka menyesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan penanganan 3M itu. Sudah dilakukan semua. Bahkan kita sudah melakukan simulasi SMP, SD belum sempat. Tapi saya sudah berkeliling semua SD SMP swasta maupun negeri, itu rata-rata sudah siap. Dan sudah memahami. Pak Kadis, jumlah tenaga pendidikan di Kota Bogor atau pengajar ya, itu yang sudah divaksin kira-kira sudah berapa persen? Sudah hampir 100%, 90 sekian persen. Jadi artinya mereka sudah siap ya? Sudah siap. Karena ada peraturan aja ya? Oke. Nah, dalam perjalanan pun pemerintah keluar kebijakan. Yang divaksin itu tidak hanya lansia, ternyata 12 sampai 18. Gitu. Dan sampai hari ini kita lakukan itu. Dengan harapan nanti kalau kondisi sudah normal, kita harus melakukan PTM. Tadi Kang Pari bilang bahwa itu pengaruhnya gimana? Ya otomatis konsekuensi logis. Tatap muka itu sangat efektif. Betul. Karena apa? Tatap muka yang dilakukan oleh guru kepada anak muridnya, oleh tenaga pendidik kepada anak muridnya, tidak semata-mata transfer knowledge, ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru kepada anak. Tetapi di situ ada unsur pendidikan, ada unsur pembinaan. Dengan membuat PR, dengan diperintahkan sesuai dengan kewenangannya guru, itu jadi membuat terbiasa anak didik itu patuh terhadap perintah, terhadap pembinaan yang disampaikan oleh guru. Nah, hari ini fungsi itu berpindah ke rumah. Hanya berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat, orang tua dalam hal ini ada yang paham. Ada yang paham kondisi, oh ternyata anak ini belajarnya polanya seperti ini. Berarti saya harus melakukan ini. Betul. Itu mungkin relatif yang paham. Tapi ada juga orang tua yang kesel. Karena terlalu lama ya? Terlalu lama, jenuh dan sebagainya. Itu dirasakan semua. Nah, sampai kan kita juga, oh ternyata ada kurang kuota. Nah, kita waktu awal-awal COVID, kita mengeluarkan kebijakan membiayai melalui kecamatan. Per RW kita adakan wifi gratis. Kan kita minta juga dibantu oleh masyarakat untuk memonitor. Ternyata kan kendalanya ada. Iya. Dan memang saya lihat saat-saat ini di lapangan ternyata ada beberapa wifi yang bantuan tersebut kayaknya tidak berjalan ya. Sudah tidak efektif dan sudah dicabut dan sudah tidak dianggarkan lagi. Karena nggak bisa diawasi, anak-anak lebih canggih dia ngurus pakai HP itu main game. Betul. Tidak selamanya dia akan betah. Nah, dengan problem itu tentu kita evaluasi pola pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini pasti ada kendala, pasti. Nggak mungkin nggak. Sebut saja di mana sih? Jakarta sekalipun, saya nggak tahu di Amerika apa di Eropa dan sebagainya. Tapi yang jelas jarak jauh itu pasti ada mendapatkan kendala. Betul. Nah, hari ini kita proses memvaksin anak-anak ini dengan harapan nanti mereka imunnya sudah terjaga dan sebagainya, dan kita ketika nanti PTM diluncurkan, diperbolehkan, maka kita tinggal berjalan. Kalau soal persiapan kita sudah matang. Sudah matang ya? Sudah matang. Semuanya sudah bisa dengan. Mungkin daerah-daerah beda-beda kan. Nah, Kota Bogor itu termasuk yang relatif rawan dibandingkan daerah-daerah lain. Saya monitor di Kerawang, di beberapa wilayah sudah mulai melakukan PTM. Di Kota Bogor ini Pak Kadis, ada nggak beberapa anak-anak sekolah yang terkonfirmasi COVID-19? Saya selama
saya mengawasi kegiatan vaksin di sekolah tidak ada. Tidak ada ya. Artinya saya tidak terlalu mendapatkan informasi yang valid dari dinas kesehatan. Adanya anak sekolah yang kena COVID. Ya, artinya kita menyelenggarakan vaksin di sekolah pun kan mereka tidak di rapid Betul. PCR atau rapid antigen dan sebagainya, langsung saja kan gitu. Yang jelas diukur suhu dan sebagainya, Ya. tekanan darahnya dan sebagainya, itu saja. Dan berjalan sampai sekarang pun mulus. Anak-anak yang ada di SMP dan SMA ya. SMA ya. Karena 12 tahun itu kan SMA, SMP kelas 7, Ya. kelas 8 sudah masuk. Ya memang di lapangan kita temu banyak ibu-ibu atau katakanlah mereka sangat ya yang dikatakan Pak Kadis tadi, ya bisa dikatakan sangat pusing dengan keadaan zaman sekarang karena anak-anak sekolah itu kadang-kadang bangunnya siang, ya kan, sekolah sudah adanya absen online ya kan, akhirnya ibu-ibunya yang sibuk segala macam. Ya ternyata jawabannya tadi, ternyata memang dari Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menyiapkan semuanya apabila memang tatap muka ini segera diperintahkan, sudah digelar ya? Sudah siap, sudah siap untuk kita laksanakan. Pak Kadis, penutup. Ya. Untuk warga Kota Bogor, khususnya emak-emak, ibu-ibu nih, yang tiap hari mengeluh karena kuota apa segala macam dengan sekolah daringnya, mungkin dari Pak Kadis untuk himbauan untuk orang-orang tua di Kota Bogor. Ya, terima kasih. Intinya memang saya memahami dan saya juga punya anak. Iya. Tapi sudah SMP kelas 3. Sudah relatif bisa paham, tapi tetap saja bikin pusingnya ada gitu. Apalagi masyarakat yang masih di tingkat SD atau SMP kelas 1. Jangan sampai anak ini terlepas dari norma-norma lah, norma. Kami harapkan masyarakat bisa mengarahkan, mengendalikan, kemudian menyambung juga dari beberapa informasi yang disampaikan oleh para guru kepada anak, minimal untuk mengingatkan selalu mengerjakan PR, tugas yang disampaikan oleh para guru melalui daring. Kita terus terang sekarang daring itu kan sudah bergeser ke darting. Dari daring ke darting. Darah tinggi ya. Darah tinggi. Dan itu kita selalu mengevaluasi. Hari ini kita lagi sedang berusaha untuk mengadakan branded. Tapi khusus SMP kali ya. Karena anggaran kita terbatas, kita baru rencana. Branded itu dalam artian begini. Ketika nanti PTM dimulai dengan PTM terbatas, guru menyampaikan materi, maka anak-anak yang di rumah itu bisa memonitor langsung. Jadi bedanya kalau dulu guru tuh ngajar di kelas saja, 100%, nanti misalkan 25% atau 50%nya di rumah, mereka bisa menerima pembelajaran langsung. Baik melalui PTM maupun yang posisi di rumah. Itu yang kita harapkan. Yang sangat kita harapkan ya kondisi kembali normal. Jadi anak-anak bisa berinteraksi sama teman-temannya, tidak hanya berputar di rumah dan sebagainya. Bisa interaksi juga secara langsung dengan gurunya dan bisa beradaptasi juga dalam lingkungan sekolah. Itu yang sangat penting, yang bisa membawa secara etika anak-anak itu ke depan. Kita tidak menginginkan, tidak ada yang mau menginginkan kondisi seperti ini, tidak ada. Karena itu pun akan merubah sikap dan tingkah laku anak-anak. Begitu saja. Jadi terima kasih banyak. Mohon ketabahannya kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya ketika anak-anak di rumah, baik kondisi belajar maupun tidak. Itu aja ya. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita sama Kepala Kadisdik atau Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hanafi. Jadi intinya dari Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah siap untuk melakukan tatap muka apabila memang keadaan COVID-19 di Kota Bogor sudah stabil dan membaik. Saya Fahri dari tim Sorot mengabarkan.